Di informasi lainnya, ada bentrokan dua kelompok kepemudaan di Medan, Sumatera Utara yang menyebabkan kepanikan warga dan pengguna jalan. Tawuran juga terjadi di Jakarta yang melibatkan dua kelompok remaja yang saling menyerang dengan senjata tajam. Tawuran dengan menggunakan senjata tajam antar dua kelompok remaja terjadi di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur Minggu sore. Bentrokan antar kelompok usia tanggung itu berlangsung saat kondisi jalan ramai kendaraan dan membuat panik warga serta pengguna jalan. Satu orang yang diduga terlibat tawuran terluka di bagian punggung akibat luka bacok. Kayaknya itu anak-anak sekolah dan anak-anak pelajar ya. Nah, terus bawa senjata tajam ya, tawuran aja di situ gitu. Lumayan lama nggak bang? Lumayan juga. Itu sempat diamanin warga berarti bang ya? Sempat juga diamanin warga. Diamanin warga. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, bentrokan terekam di ruas jalan Pandu Sutomo. Peristiwa yang terjadi Minggu siang tersebut berlangsung antara dua kelompok. Diduga akibat rebutan lahan parkir di jalan Pandu yang sebelumnya dikuasai juru parkir, diambil alih oleh pengelola parkir elektronik. Akibatnya dua orang dikabarkan terluka. Pemilik toko di kawasan tersebut juga terpaksa tutup sementara. Sedangkan pengguna jalan harus memutar arah agar tidak terluka akibat salah sasaran. Polisi masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Ustaz, tawuran yang dilakukan remaja maupun kelompok kepemudaan kerap kali terjadi dan sering dikarenakan karena hal yang sepele hingga adanya provokasi lalu merugikan orang lain. Nah, semoga pihak yang berwenang dapat memberi hukuman yang setimpal. Ustaz Arifin, bisa Ustaz beri tanggapannya terkait informasi tadi? Mengapa semakin tua dunia ini, orang jadi lebih mudah tersulut emosi dan efeknya jadi merugikan orang lain yang tidak terlibat, Ustaz? Ya, makasih Mbak Utri. Kalau kita lihat, ini saya kira perkembangan dunia informasi itu ikut berperan dalam meningkatnya tawuran semacam ini. Karena sekarang boleh dibilang kan hampir semua orang memegang gadget HP ya. Di situ ada WhatsApp, ada grup dan lain sebagainya. Nah, ketika sebuah komunitas katakan remaja dari SMA tertentu itu kemudian punya grup, dalam grup itu ada yang memposting berita tentang terkait provokasi bahwa sekolah sebelah itu menghina sekolah kita, bahwa pacar kita dia dan macam-macam pokoknya. Itu dengan sangat mudah anak-anak seusia itu terprovokasi gitu. Memang dari satu sisi kita perlu maklum bahwa usia semacam itu memang sangat rentan. Jangankan dalam kasus yang seperti ini ya, kasus sekolah perempuan biasanya terjadinya begitu, rebutan lahan dan seterusnya. Dalam kasus agama juga yang cukup penting sebetulnya, agama kan penting dalam kehidupan kita, itu kadang-kadang mereka mudah sekali terprovokasi bahwa si anu kafir, si anu begini, imam, itu anak-anak muda memang sangat mudah terprovokasi. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah kurang terbuka pikiran dan sumber bacaan. Jadi hanya menerima informasi melalui grup WhatsApp yang ada pada mereka. Tidak berusaha mencoba mencari kebenaran apakah berita yang di grup itu benar atau tidak. Nah, jadi saya kira salah satu yang harus penting kita sebagai orang tua atau sebagai kakak dari adik-adik kita yang mungkin masih dalam usia remaja semacam itu, kita harus biasakan adik-adik kita itu untuk mencari informasi, menerima informasi dari berbagai sumber. Jangan langsung percaya pada suatu sumber saja, karena boleh jadi ada orang yang cuma main-main, maksudnya bercanda. Sering sekali kejadian gitu, orang memposting sebuah berita maksudnya bercanda, tapi ditanggapi oleh orang lain sebagai sesuatu yang serius, dan akibatnya sampai menimbulkan korban jiwa. Itu kan bahaya sekali. Jadi sekali lagi, ketika adik-adik menerima informasi melalui berita WhatsApp dan seterusnya, itu saya kira jangan langsung percaya begitu saja. Walaupun mungkin secara sekilas tampak benar, tapi tetap kita perlu mencari second opinion lah istilahnya, sumber berita kedua, ketiga dari tempat lain. Jangan-jangan itu hanya main-main, jangan-jangan hanya provokasi, hanya usaha untuk membakar emosi kita saja. Gitu. Saya kira itu mungkin pangkalnya, Mbak, ya, karena wawasan atau berita yang kita terima hanya bersumber dari satu sumber, tidak dari sumber yang beragam. Gitu. Itu yang menyebabkan kita kemudian mudah terprovokasi. Iya. Ustaz, bagaimana cara Islam dalam melawan aksi provokasi atau al-tahrisi, Ustaz?
Kita harus membekali diri. Saya ingat betul ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW dulu menyebutkan ajarilah anakmu berenang. Gitu. Memang ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ini sebetulnya sumbernya bukan Nabi melainkan dari Umar bin Khattab. Apapun ya, dari Nabi maupun dari Umar bin Khattab, tapi maknanya adalah ajari anak kamu berenang. Nah ternyata di dunia kita yang sekarang ini itu makna berenang bisa berarti lain gitu. Jadi bukan hanya berenang di air, di kolam, di sungai, tapi sekarang ini kita harus pandai berenang di lautan informasi. Informasi kan begitu deras ini masuk ke kita. Dari WhatsApp ada, dari sini ada, dari mana-mana ada. Dan kita kadang-kadang nggak tahu ini dari sekian banyak informasi ini yang benar yang mana. Nah karena itu diperlukan kemampuan untuk berenang di lautan informasi yang begitu luas dan banjir setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Tentu sekali lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus memperluas wawasan kita supaya kita bisa berenang di lautan informasi yang begitu luas itu. Kita harus tahu ini air sumbernya dari mana dan mengarah kemana. Jangan sampai kita berenang justru hanyut kepada muara yang justru membahayakan kita, bukan ke tepian gitu. Supaya kita bisa selamat berenang ke tepian dari arus informasi yang sedemikian deras itu, kita harus tahu ini informasi dari mana dan mengarahnya kemana gitu. Sekali lagi ini diperlukan wawasan yang luas, bacaan yang tidak sedikit gitu ya. Harus benar-benar mau rajin membaca, mendengar berita dari berbagai sumber. Yang kedua, saya kira yang perlu kita lakukan juga adalah tabayun, gitu. Tabayun dalam bahasa Al-Quran ya, tabayun artinya check and recheck. Seperti yang tadi di awal sudah saya singgung juga. Informasi katakanlah bahkan datangnya jika dari orang yang kita percaya, seorang ustadz umpamanya. Maaf, ini bukan soal ustadznya, tapi soal kita mengecek, keharusan kita mengecek apakah informasi itu benar atau salah. Karena dalam dunia yang seperti sekarang, profesor saja sering ikut terlibat menyebar hoax gitu. Seorang profesor, seorang ustadz termasuk tidak terpelihara, tidak terjamin tidak menyebarkan hoax ya. Jadi dari sisi itunya kita perlu setiap berita yang kita terima, entah dari ustadz, entah dari seorang profesor, tetap harus kita coba cari bandingannya. Harus kita uji kebenarannya dengan informasi yang lain. Nah, salah satu cara mengujinya adalah dengan memastikan ini tidak bertentangan dengan hati nurani. Dengan hati nurani, kalau umpamanya bunyi beritanya itu kok menghasut, nadanya menghasut, walaupun dari profesor, walaupun dari tokoh masyarakat, saya kira tidak harus kita percaya begitu saja. Karena orang yang baik, ustadz yang baik, tokoh masyarakat yang baik, justru tidak menghasut masyarakat, justru membawa kedamaian, membuat suasana adem, ya, membuat suasana kondusif, masyarakat berdamai, bukan semakin dicekoki oleh informasi-informasi yang menyulut menyulut kemarahan. Jadi satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah menambah wawasan dan jangan pernah berhenti menerima informasi dari satu sumber saja. Cari dari sumber yang lain, kemudian olah dengan kemampuan daya pikir kita sendiri. Dan itulah makna kurang lebih berenang, kemampuan berenang di lautan informasi yang begitu deras, yang bisa jadi kalau kita tidak bisa berenang, kita akan terbawa arus itu sampai ke muara yang justru membuat kita tenggelam, bukan membuat kita bisa berenang ke pinggiran. Begitu, Mbak Nutri. Baik Ustaz, jadi kita harus bijak setiap kita menerima sebuah informasi ya Ustaz. Caranya adalah harus melakukan cek dan recheck, tidak langsung percaya, walaupun itu dari orang terdekat kita atau bahkan dari orang yang kita tuakan atau yang kita anggap guru atau siapapun itu ya Ustaz ya. Betul.